Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Afandi dengan NIM 2211040, mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Dan di sini saya akan mempresentasikan tentang studi kasus yang sering kita temui di dalam pemerintahan. Yang pertama, kita mulai dengan sesuatu yang familiar, perizinan usaha. Bayangkan Anda ingin membuka kedai kopi, Anda perlu izin dari pemerintah daerah. Proses ini diatur oleh Hukum Administrasi Negara. Pemerintah memiliki kewenangan untuk memberikan atau menolak izin, tapi kewenangan ini tidak absolut. Ada prosedur yang harus diikuti, syarat-syarat yang jelas, dan batas waktu tertentu untuk penerbitan izin. Apa yang terjadi jika izin Anda dipersulit atau jika tiba-tiba permohonan Anda ditolak tanpa alasan yang jelas? Nah, disinilah hukum administrasi negara masuk. Anda memiliki hak untuk mengajukan keberatan atau bahkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang bisa disingkat dengan PT-UN. Jika merasa ada penyalahgunaan wewenang atau prosedur yang tidak sesuai, ini melindungi Anda dari tindakan sewenang-wenang aparatur negara. Studi kasus yang kedua, contohnya adalah pelayanan publik yang kita rasakan sehari-hari, mulai dari mengurus KTP, akte kelahiran, sampai layanan di rumah sakit pemerintah. Hukum administrasi negara menuntut kualitas pelayanan yang baik, transparansi biaya, dan keterbukaan informasi. Apa yang terjadi jika ada diskriminasi dalam pelayanan atau jika pungutan liar terjadi? Masyarakat punya hak untuk melaporkan dan meminta pertanggungjawaban, mekanisme pengaduan, pengawasan internal, hingga potensi sanksi bagi aparatur yang melanggar. Semua diatur dalam kerangka hukum administrasi negara. Ini mendorong pemerintah untuk memberikan pelayanan yang optimal dan akuntabel. Studi kasus yang ketiga, yaitu pengadaan barang dan jasa pemerintah, mulai dari pembangunan jalan, jembatan, pembelian alat kesehatan, hingga pengadaan seragam sekolah. Semua harus melalui proses yang ketat. Mengapa ini penting? Karena melibatkan uang, yaitu uang rakyat dalam jumlah besar. Hukum administrasi negara mengatur prinsip persaingan sehat, transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan korupsi dalam setiap tahapan pengadaan. Apa yang terjadi jika ada dugaan kolusi atau markup dalam proyek pemerintahan? Masyarakat atau peserta tender yang merasa dirugikan dapat mengajukan sanggahan atau keberatan. Kasus-kasus korupsi dalam pengadaan barang dan jasa seringkali berawal dari pelanggaran prinsip-prinsip hukum administrasi negara. Pentingnya penegakan hukum di area ini adalah untuk memastikan setiap rupiah pajak kita digunakan secara efektif dan efisien. Dari ketiga contoh tadi, jelas terlihat bahwa hukum administrasi negara bukan sekedar teori. Ini adalah fondasi tata kelola pemerintahan yang baik. Hukum ini melindungi hak-hak dasar kita sebagai warga negara dan tindakan sewenang-wenang pemerintah. Ini juga mendorong pemerintah untuk bekerja lebih efisien, transparan, dan bertanggung jawab. Dan pada akhirnya ini membangun kepercayaan publik terhadap institusi negara. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.